Beberapa peradaban kuno telah mempengaruhi kehidupan di masa lalu, masa kini, dan bahkan mungkin juga masa depan. Sejarah dunia mencatat peradaban kuno seperti Maya dan Romawi telah berkembang ribuan tahun yang lalu. Namun kita masih dapat melihat jejak masyarakat canggih hingga saat ini. Berikut ini 7 peradaban kuno yang terkenal karena kecerdasan dan inovasinya. Sumeria kuno, sebuah wilayah di Mesopotamia yang berada di atas dataran banjir bersama antara Sungai Tigris dan Efrat, terkenal sebagai tempat berkembangnya peradaban pertama dalam sejarah manusia. Sekitar 10.000 SM, bulan sabit subur di Mesopotamia ini memungkinkan penduduk zaman dahulu untuk menetap dan menghidupi diri mereka sendiri dengan bertani. Sekitar tahun 4500 sebelum Masehi, komunitas-komunitas ini, yang saat ini kita sebut bangsa Sumeria, dapat bercocok tanam secara berlimpah. Kondisi ini memungkinkan mereka dapat mendirikan kota-kota pertama di dunia tanpa merasa lapar. Kota-kota Sumeria seperti Eridu, Uruk, dan Ur memiliki kompleks kuil dan istana yang tinggi. Bangsa Sumeria kuno juga berjasa menciptakan kata-kata tertulis. Sekitar 5.000 tahun yang lalu, mereka menggores tablet tanah liat dengan sistem tulisan yang disebut paku. Sistem ini memungkinkan mereka melacak pergerakan biji-bijian di seluruh wilayah mereka, berbagi cerita dan mitos, menyebarkan nasihat tentang pertanian dan memasak, serta tujuan lainnya. Inovasi-inovasi ini mengamankan gelar modern Mesopotamia, tempat lahirnya peradaban. Bangsa Sumeria juga memelopori matematika, astronomi dan astrologi, menemukan irigasi, memulai sekolah pertama, menyusun kode hukum pertama dan membentuk konsepsi kita saat ini tentang waktu dengan membagi hari menjadi jam, menit dan detik. Sekitar 7.000 sebelum Masehi, para petani mulai membangun desa-desa kecil di sepanjang lembah Sungai Indus di wilayah yang sekarang disebut India dan Pakistan. Mulai sekitar tahun 3300 sebelum Masehi, permukiman ini menjadi sangat ramai. Meskipun bangsa Sumeria menemukan kota, masyarakat lembah Indus menyempurnakannya. Permukiman mereka di Harappa dan Mohenjo-daro, misalnya, menampung sekitar 40.000 hingga 50.000 orang dan menampilkan bangunan batu bata. Sistem saluran pembuangan dan pasokan air yang canggih menjaga kota-kota ini tetap bersih, dan jalan-jalannya yang luas membentuk struktur jaringan yang ketat yang menunjukkan bahwa lokasi-lokasi tersebut direncanakan dengan cermat. Perencanaan kota yang melelahkan yang terjadi di Harappa dan Mohenjo-daro menunjukkan bahwa masyarakat lembah Indus mencari keseragaman. Batu bata mereka yang ada di mana-mana memiliki dimensi standar, dan tentu saja, bobot dan ukuran standar mereka termasuk di antara inovasi terpenting mereka. Penemuan lain mereka mencakup sistem penulisan misterius yang masih belum dapat dipahami, dan teknik baru dalam metalurgi. Pada tahun 6000 sebelum Masehi, para pemukim tiba di tepian Sungai Nil dan menemukan tempat berlindung dari pasir yang terik. Mereka menggarap tanah dan membangun desa-desa. Sekitar tahun 3100 sebelum Masehi, permukiman-permukiman ini menjadi kota metropolitan yang ramai, diperintah oleh para Fir'aun yang bertindak sebagai negarawan. Para Fir'aun ini membuat undang-undang, menuntut pajak, berperang dan mengawasi wilayah mereka, dan menjadi perantara ilahi antara masyarakat dan dewa-dewa mereka. Bangsa Mesir berkembang selama ribuan tahun di bawah pemerintahan Fir'aun dan terkenal karena kemajuan mereka dalam beberapa bidang pengetahuan. Misalnya, mereka memiliki kesadaran yang luas tentang apa yang disebut aritmatika, astronomi, dan anatomi, dan dianggap sebagai penemu bedah medis berkat keterampilan mereka dalam menjahit luka dan memperbaiki tulang yang patah. Orang-orang Mesir kuno juga merupakan penulis yang produktif. Mereka secara mandiri menemukan sistem hieroglif yang menampilkan ratusan, bahkan ribuan, karakter alfabet, suku kata, dan logo grafis yang mereka tulis di batu. Peradaban awal ini juga memelopori beberapa aksara turunan yang ditulis di atas papirus,
sebuah bahan keras yang terbuat dari inti tanaman yang ditemukan di seluruh dataran banjir, yang terpenting masyarakat Mesir kuno terbukti ahli dalam bidang bangunan. Kuil dan makam. Mereka dianggap sebagai salah satu konstruksi termegah yang pernah dibangun, dan monumen mereka seperti Sphinx Agung dan piramida di Mesir. Lembah Sungai Kuning di Tiongkok merupakan tempat berkembangnya salah satu peradaban tertua di dunia. Permukiman pertanian pertama muncul di sana sekitar tahun 5000 sebelum Masehi, dan dari masyarakat sederhana ini tumbuhlah pemerintahan terpusat. Dimulai pada dinasti Xia 2070 sampai 1600 sebelum Masehi. Beberapa dinasti berturut-turut mendominasi peradaban Tiongkok. Kerajaan-kerajaan ini konon menopang diri mereka sendiri melalui keputusan ilahi, sebuah gagasan yang berkembang menjadi mandat surga. Filosofi politik ini mendorong para penguasa untuk bertindak sebagai pengurus rakyatnya dan memperingatkan agar tak berperilaku buruk. Di luar pencapaian filosofis ini, pengrajin Tiongkok menciptakan sutra pertama dan bentuk kertas pertama. Mereka juga menciptakan proses pencetakan blok pertama dan kompas maritim. Tradisi akupuntur dan pengobatan herbal telah menjadi salah satu kontribusi Tiongkok yang paling lama bertahan. Selain itu, para pembangun Tiongkok terkenal karena membangun dan menghubungkan bagian pertama dari salah satu pencapaian arsitektur paling mengesankan sepanjang masa, tembok besar. Pekerjaan luar biasa ini dimulai sejak abad ke-7 sebelum Masehi. Sekitar tahun 7000 sebelum Masehi, komunitas Mesoamerika mulai menanam jagung dan kacang-kacangan serta mengembangkan tempat tinggal permanen yang terkonsentrasi di wilayah Tenggara Meksiko, Guatemala dan Belize, serta beberapa bagian di Honduras dan El Salvador. Mulai sekitar tahun 1000 sebelum Masehi, desa-desa ini digantikan oleh kota-kota kuno peradaban Maya, yang tersebar di sekitar kompleks administrasi dan upacara besar-besaran yang seolah-olah menyentuh bintang. Suku Maya menganggap langit sangat menakjubkan. Mereka membangun observatorium besar dan membuat catatan pergerakan planet dengan sistem penulisan canggih yang menggabungkan karakter gambar dan fonetik. Mereka juga membuat prediksi tentang posisi benda-benda langit yang nyata di masa depan. Faktanya, pemahaman orang Maya tentang pergerakan Venus, Mars, dan bulan menginspirasi sistem ketepatan waktu mereka yang terkenal. Sistem ini menggabungkan kalender-kalender rumit yang saling terkait yang mengatur waktu aktivitas pertanian dan ritual keagamaan mereka agar bertepatan dengan pengaturan astronomi tertentu. Pikiran modern saat ini juga terpikat oleh kalender Maya, yang masih digunakan oleh banyak dari 6 juta keturunan Maya modern. Yunani kuno bukanlah peradaban pertama yang terbentuk di pantai terjal Mediterania, meskipun budaya mereka tidak diragukan lagi memiliki pengaruh yang besar. Sekitar tahun 7000 sebelum Masehi, permukiman pertanian muncul di Laut Aegea dan berkembang menjadi masyarakat termasuk masyarakat Minoa dan Mycenaean. Faktanya, yang terakhir ini sangat mempengaruhi orang Yunani. Mereka mengembangkan bentuk pertama bahasa mereka dan menyembah beberapa dewa dan dewi yang pada akhirnya akan mengisi jajaran dewa Yunani, termasuk Zeus, Poseidon, dan Athena. Mereka juga mengilhami mitos-mitos terpenting Yunani kuno, termasuk kisah mereka tentang prajurit legendaris Mycenaean Achilles dan Odysseus dan aktivitas mereka dalam Perang Troya. Pada tahun 1100 sebelum Masehi, peradaban Minoa dan Mycenaean runtuh, dan sekitar abad ke-8 sebelum Masehi, segelintir negara kota independen, termasuk Athena, Sparta dan Thebes, mulai mendominasi dunia Yunani. Meskipun negara-negara kota ini memiliki budaya yang berbeda, mereka memiliki bahasa, agama, dan minat terhadap inovasi yang sama, sementara penyair masyarakat seperti Homer dan Hesiod memelopori sastra barat. Para pemikir Yunani membuka jalan bagi pengobatan modern, matematika dan sains, dan menjadi pendukung pertama gagasan seperti atomisme dan heliosentrisme. Tokoh-tokoh Yunani kuno, termasuk Socrates, Plato dan Aristoteles, jugalah yang mengembangkan filsafat barat. Mungkin yang paling penting adalah budaya meletakkan dasar bagi demokrasi saat ini.
Meskipun Roma dimulai sebagai sebuah desa sederhana di sepanjang tepi Sungai Tiber di semenanjung Italia sekitar tahun 750 sebelum Masehi, kota ini berkembang menjadi salah satu kerajaan terbesar dalam sejarah, yang mencakup wilayah luas di Mediterania dan sekitarnya. Ketika mereka memperluas kekuasaan mereka, orang-orang Romawi seringkali mengambil alih ide-ide dan penemuan-penemuan orang-orang yang mereka temui. Misalnya, mereka menyerap dewa-dewa dan ritual-ritual Yunani, Mesir, dan beberapa masyarakat lain untuk melengkapi panteon mereka sendiri. Mereka juga mengumpulkan dan mensistematisasikan pengetahuan dari seluruh dunia Mediterania dan menulis ensiklopedia paling awal yang masih ada. Faktanya, naturalis Historia karya Pliny mengklaim mengumpulkan 20.000 fakta dari berbagai budaya dan mencakup semua pengetahuan kuno tentang sejarah alam, seni, dan arsitektur. Apropriasi Romawi bukannya tanpa kecerdasan, khususnya pada proyek-proyek konstruksi yang disponsori negara. Meskipun bangsa Romawi tidak menemukan jalan, lengkungan, atau saluran air, karya mereka terkenal karena kekokohan dan kekuatannya, dan beberapa masih beroperasi hingga saat ini. Di samping kuil dan amfiteater termasuk Pantheon dan Koloseum yang masih berdiri berkat inovasi beton Romawi, konstruksinya membuktikan keterampilan para arsitek pada masa itu. Saat ini, mereka mengingatkan kita bahwa banyak penemuan mengesankan yang berakar pada masa lalu. Yang kuno belum tentu terbelakang, yang kuno bisa menciptakan hal tercanggih pada masanya, bahkan melampaui zamannya.